Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Pramestika dengan NIM 2020-64001 selaku mahasiswi semester 5 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi organisme laut banda. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Laut Dalam yang diampu oleh Ibu Frijona F. Lokolo, SPI, MSI. Laut Banda. Laut Banda terletak tidak jauh dari Kepulauan Maluku dan masih menjadi bagian Samudra Hindia, namun terpisah oleh beberapa pulau besar dan kecil, serta Laut Halmahera dan Laut Seram. Luas dari Laut Banda bisa mencapai 500.000 km persegi, dengan kedalaman mencapai 7.200 meter. Pada kedalaman air sekitar 0-5 meter di bawah permukaan laut, rata-rata suhu air mencapai 25,70 sampai 26,17 derajat Celcius. Semakin ke dalam, suhu air laut banda terus mengalami penurunan dengan rata-rata suhu mencapai 25,98 sampai 0,16 derajat Celcius. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi laut banda yang merupakan tempat pertemuan antara massa air yang berasal dari utara dengan massa air yang berasal dari Samudra Hindia, sehingga massa air dari utara ataupun selatan akan mengalami perubahan saat memasuki laut banda. Lapisan kedalaman. Secara umum, perairan memiliki 4 lapisan, yaitu 1. Mesopelagik, 2. Batial, 3. Abisal, 4. Hadopelagik. 1. Mesopelagik. Mesopelagik adalah lapisan kedalaman laut pada kedalaman 500 hingga 1000 meter. Pada lapisan ini, jumlah sinar matahari yang masuk sudah berkurang banyak. Lapisan ini sering disebut sebagai twilight. Hal ini karena jumlah matahari yang masuk sedikit, jadi terlihat seperti senja. Organisme dapat hidup tanpa memerlukan sinar matahari yang banyak. 2. Batial. Batial adalah lapisan kedalaman laut pada kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Pada lapisan ini, sinar matahari yang masuk hampir tidak ada. Zona ini juga disebut midnight. Makhluk hidup di daerah ini adalah makhluk hidup yang makan dari plankton serta sisa-sisa dari makhluk hidup lain yang telah mati. Makhluk hidup yang membutuhkan matahari hampir tidak dapat ditemukan di zona ini. 3. Abisal. Zona ini berada pada kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter. Zona ini juga bisa disebut sebagai lower midnight. Sinar matahari tidak ada yang masuk ke dalam zona ini, sehingga zona ini sangat gelap dan dingin. Kehidupan pada zona ini hanya diisi oleh hewan-hewan predator. 4. Hadopelagik. Hadopelagik adalah palung laut. Zona ini berada pada kedalaman lebih dari 600 meter. Masih banyak misteri yang belum dapat dipecahkan oleh banyak ilmuwan mengenai zona ini. Hal ini dikarenakan zona ini sangat dalam dan sangat sulit untuk melakukan penelitian. Nah, kita akan masuk ke contoh distribusi organisme laut banda. Salah satu contohnya yaitu distribusi bulu babi. Pada tabel ini diketahui ada 8 spesies bulu babi yang ditemukan di laut banda, dan pola penyebarannya mengelompok. Berikut adalah gambar bulu babi yang ditemukan pada laut banda. Pola penyebaran mengelompok. Organisme yang hidup mengelompok pada dasarnya disebabkan oleh faktor biologis dari organisme itu sendiri, yaitu kecenderungan untuk mengelompok karena faktor lingkungan atau menyenangi kondisi lingkungan yang sama. Pengelompokan individu-individu dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain respon terhadap habitat lokal yang berbeda, respon terhadap perubahan cuaca harian atau musiman, dan sebagai akibat proses reproduksi. Sekian yang dapat disampaikan. Thank you for watching.